Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati dari sekolah SMP 7 Guru kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tes deskripsi. Oh iya, sebelum masuk ke materi, kita perlu mengetahui dulu apa saja jenis-jenis paragraf. Ada 5 jenis paragraf bila disingkat menjadi depan. D. Deskripsi, E. Eksposisi, P. Persuasif, A. Argumentasi, dan E. Narasi. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih apa itu tes deskripsi? Teks deskripsi dari bahasa Latin yaitu desibere yang artinya menggambarkan atau memberikan suatu hal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, teks deskripsi ialah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Tes deskripsi ini menjelaskan mengenai suatu gagasan, tempat, peristiwa, atau objek seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Dengan demikian, tes deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek ke dalam tulisan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami objek dan peristiwa yang digambarkan atau dideskripsikan si penulis. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian ciri-ciri teks deskripsi. Apa saja sih ciri-ciri teks deskripsi? 1. Menjabarkan atau menggambar satu objek, tempat, atau suasana. 2. Melibatkan panca indera seperti penciuman, pengacapan, dan peraba. 3. Pembaca seolah-olah melihat atau merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. 4. Memaparkan ciri-ciri fisik atau sifat dari objek, seperti warnanya, bentuknya, ukurannya, atau kepribadiannya. 5. Lebih banyak menggunakan kata sifat. Pengertian sudah, tujuan dan ciri-ciri juga sudah. Sekarang tinggal yang terakhir, kita akan membahas jenis-jenis tes deskripsi. Apa saja sih jenis-jenis tes deskripsi? Ada 3 jenis tes deskripsi, yaitu objektif, subjektif, dan spasial. Tes deskripsi objektif merupakan teks yang berisi gambaran suatu secara objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf ini. Contoh, buah mangga merupakan buah yang lazim ditemukan di keseharian. Warna dan bentuk buah ini bervariasi. Ada yang warna hijau tua, hijau kekuningan, dan ada yang warnanya kuning. Bentuknya pun beragam, mulai dari yang lonjong sampai yang bulat. Sekalipun ketika matang, buah ini rasanya sangat manis. Selain dinikmati saat matang, buah mangga ini bisa dinikmati secara mentah atau masih muda. Mangga yang masih muda bisa dinikmati dengan cara membumbuinya dengan bumbu rujak. Para penggemar rujak ataupun ibu hamil biasanya sangat menyukai buah mangga ini. Tes deskripsi subjektif merupakan kebalikan dari tes deskripsi objektif. Teks deskripsi subjektif ini justru mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Dengan kata lain, penulis sangat boleh untuk menulis pendapat, opini pribadinya dalam menjelaskan sesuatu. Contoh, tidak lama dengan rasa penasaran, ku coba melirik orang-orang sekelilingku. Di sebelah kiriku seorang gadis berambut panjang menarik hatiku. Sambil melirikku, perhatikan dia,
rambutnya pirang, rambutnya kuning indah, matanya memandang saya, ditambah dengan bibirnya yang tipis. Dia membuat jantungku berdetak hebat. Rasanya aku mengenalnya, tapi di mana? Tes deskripsi spasial dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Artinya dalam teks ini bisa menjelaskan suatu ruangan, benda atau tempat dari berbagai penjuru, luar, dalam, atas, dan bawah, dengan detail dan spesifik. Contoh ruangan berbentuk 17 meter kali 10 meter ini sangat layak untuk ditempati. Dindingnya yang tinggi menjulang ke atas, ruangan yang sebesar kolam renang umum membuatnya sangat nyaman untuk ditinggali, bahkan untuk berdua ataupun bertiga. Tidak ada sekat yang membatasi. Ditambah satu buah kasur besar dan ruangan menuju balkon. Di pojok depan ada kompor dan alat memasak lainnya. Di pojok belakang berdampingan dengan pintu yang menuju kamar mandi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.